Halo Mas Bro, jumpa lagi sama Kinyong Motovlog Yoi. Ya, apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini selalu diberikan kelancaran. Wah, aku modal. Ye. Oke, seperti biasanya aku berangkat pagi hari ya kan. Berangkat bekerja. Dan sekarang menunjukkan pukul 5:10. Ya. Oh, 5:08 ya. Dan cuaca kali ini sedikit berkabut karena mungkin tadi malam habis hujan. Saya refleks. Ya, kali ini sedikit mau aku bahas ya kan, penyakit fiction yang part keduanya, yang dimana kalau yang di part pertama itu masih membahas di sektor mesin, sedangkan yang part kedua ini saya mau bahas di sektor kelistrikan. Yang dimana sektor kelistrikan ini macamnya ada banyak, yaitu ada sistem penerangan, sistem pengisian, sistem klakson ataupun sistem lainnya. Dan ya macam-macam lah, ada sistem pengisian juga, sistem pengapian juga. Nah, sekarang saya mau bahas di sistem pengisian dulu. Untuk sistem pengisian urutannya itu dimulai dari spool ya kan, ada spool, ada kiprok, ada baterai ya kan, terus ke beban. Nah, di spool ini sistem pengisiannya itu ada magnet, ada kumparan ya kan, ada lilitan. Nah, yang dimana spool ini menghasilkan listrik bertipe AC, jadi mengikuti putaran mesin. Kalau putaran mesinnya cepat, ya arusnya yang ngalir juga akan cepat ya kan, tegangannya juga akan lebih besar. Nah, alirannya diteruskan kemana? Nah, alirannya akan diteruskan ke kiprok coy, dan kiprok ini merubah arus AC yang tadinya AC yang menjadi DC, kemudian diteruskan lagi ke baterai dan ke beban lainnya, seperti itu. Nah, di user fiction termasuk old fiction atau fiction 2013 TL itu, terus NVA dan generasi penerusnya itu menanyakan hal yang sama, yaitu Bang, kenapa motor saya kok akhirnya tetap drop ya kan, terus kalau lampu depan dinyalain mesinnya berebet ya, kayak kehabisan bensin ya, seperti itu. Itu pertanyaan yang ditanyakan oleh user old fiction kebanyakan, karena ya old fiction sendiri itu motornya paling lama sendiri ya kan, umurnya paling tua, ya bukan tua sih ya, lama. Old fiction itu generasi pertama ya kan. Nah, kenapa kok old fiction kendalanya sering seperti itu? Itu bukan berarti dari spoolnya, tidak harus dari AC-nya, dan tidak harus dari kiproknya. Jadi kita urut satu persatu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di sistem pengisian, AC fiction atau AC old fiction itu sebenarnya bebannya lebih berat. Kenapa? Karena old fiction sendiri menganut sistem DC, full DC ya kan, full wave. Jadi beban kelistrikannya ada di AC. Nah, kalau motor kalian berbet-berbet, itu bisa jadi AC-nya yang sudah tekor atau sistem pengisiannya yang bermasalah. Jadi dapat mengakibatkan AC-nya yang tekor. Salah satu caranya yaitu dengan dites dulu. Jadi gak harus langsung diganti, asal diganti saja. Jadi dianalisa dulu, penyebabnya diurutkan, baru ketemu, seperti itu. Nah, untuk pengetesan sistem pengisiannya bekerja atau tidak, kalian bisa menggunakan voltmeter atau avometer. Ya, seperti itu. Kalau voltmeter ini seperti punya saya ini ya kan. Ini buat apa Bang? Nah, ini tujuannya untuk mengatur
tegangan yang masuk, atau untuk mengetahui sistem pengisiannya bekerja atau tidak. Nah, untuk tegangan tegangan aki standarnya itu kan 12,5 volt. Itu berlaku untuk semua kendaraan, ya kan, 12,5. Dan kalau mesin hidup pastinya akan naik antara 13 volt, 13,5 hingga 14,2. Itu untuk standarnya. Jika pengisiannya normal, pasti tegangannya akan naik, ya kan. Nah, tegangan saya sudah naik ini bang, tapi kok tetap motornya tetap berbet-berbet. Nah, berarti ada sistem yang tidak bisa bekerja dengan baik, ya kan. Nah, sistem yang tidak bekerja ini adalah di kiprok, di sistem pengisiannya, atau mungkin ada di akinya yang sudah berumur. Jadi saran saya, mending langsung diganti aki atau mungkin diganti kiproknya. Kalau kiproknya tidak masalah, berarti akinya yang harus diganti. Nah, kalau kendala aki, akinya tekor atau drop, itu tandanya kalau di kontak on itu berada di bawah 12 volt. Contohnya di 11 atau mungkin 11,5, terus di starter sudah tidak kuat. Nah, itu kendala aki sudah drop. Nah, sebelum diganti, alangkah baiknya kita cas terlebih dahulu. Syukur-syukur kalian punya casnya sendiri, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak punya casnya sendiri, ya bisa minta ke tukang setrum, ya kan. Nah, kalau akinya dicas berhasil dan motornya bisa kembali lagi, berarti tidak perlu penggantian aki. Kalau dicas kemudian dalam jangka waktu 1 bulan akinya tekor lagi, berarti akinya yang sudah soak dan harus diganti. Nah, kemudian kita bahas masalah kiprok. Nah, kiprok ini sering sekali disarankan oleh banyak pengguna fiction, ya kan, terutama old fiction. Kalau di NVL itu jarang terjadi. Karena apa? NVL itu sistem kelistrikannya masih menganut AC, sedangkan yang NVA ataupun yang old itu sudah menggunakan DC. Nah, kalau AC ini itu listriknya disuplai dari spool, jadi semua bebannya ada di spool, seperti itu. Bebannya ditekankan kepada spool, kemudian diteruskan ke kiprok. Nah, seperti itu. Jadi akinya ya santai-santai saja, mungkin hanya untuk starter sama cadangan listrik saja. Ada untuk penstabil arus lainnya, seperti klakson, lampu, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke kiprok kan. Kiprok ini kalau sampai jebol, ya pasti tegangan yang dihasilkan dari spool tidak akan bisa ditahan. Jadi kiprok ini tujuannya untuk membatasi jumlah tegangan yang masuk ataupun arus yang masuk dari spool menuju ke baterai atau menuju ke beban lainnya. Contohnya saja, kalau kiproknya jebol, itu dalam jangka waktu 1 bulan aki kalian akan tekor lagi meskipun kalian ganti baru. Itu tandanya kiprok kalian sudah jebol. Dan yang kedua, ketika dites menggunakan avometer, tegangannya bisa naik di atas 15 volt, ya, jadi sangat berbahaya sekali. Efeknya apa kalau kiproknya jebol? Ya, yang pertama aki kalian akan melembung, ya, cepat drop, kemudian akan merembet ke sektor-sektor lainnya seperti sensor-sensor lainnya, dan bisa merusak ECU paling fatalnya. Ya, seperti itu kawan. Jadi saran dari saya, kalau kalian mau antisipasi, lebih baik pakai voltmeter seperti ini, seperti punya saya. Harganya murah kok, hanya 60 ribuan. Mungkin yang biasa-biasa 30 ribuan, ya, tergantung dari lokasi kalian dan dari mereknya juga.
Kalau merek punya saya ini mereknya Modis, jadi ya agak-agak awet. Ya itu mungkin sedikit pembahasan mengenai sistem pengisian. Mungkin aku akan melanjutkan penyakit fiction di sektor-sektor lainnya ya kan. Tunggu saja di part 3-nya. Jadi saya hanya sekedar sharing saja mengenai penyakit fiction yang kalian tanyakan ya kan. Saya ini akan hanya sharing-sharing saja. Jadi kalau saya menyampaikannya ada kesalahan ya mohon dimaafkan, mohon diluruskan, karena saya ini hanya seorang yang ya biasa-biasa saja. Saya ini hanya orang yang belum punya ilmu yang cukup seperti anda semuanya. Mungkin anda semuanya lebih pintar dari saya juga banyak ya kan. Ya mungkin itu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like, comment, dan di subscribe channel saya Kinyong Motovlog, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, saya Kinyong Motovlog pamit. Dadah, see you next time. Boom.